Halo semuanya, selamat datang di video edukasi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Angela Merkel. Kira-kira ada yang tahu nggak ya dia siapa? Dalam video kali ini kita ada 4 anggota, yaitu ada Amanda, Aisyah, Giska, dan Aprilita. Dengan dosen pengampu Bapak Taufik SPD MPD dan Ibu Malvira Aulia SPD MPD dalam mata kuliah kepemimpinan. Langsung aja kita intip, siapa sih Angela Merkel itu? Yuk, happy watching! Angela Merkel, yang bernama lengkap Angela Dorothea Merkel, lahir pada 17 Juli 1954 di Hamburg, Jerman Barat. Setelah lahir, ia pindah ke Jerman Timur karena ayahnya yang bertugas sebagai pendeta Protestan. Pada tahun 1978, ia menempuh pendidikan di Karl Marx University atau University Leipzig. Di sana, ia mengambil jurusan fisika. Pendekatan ilmiah inilah yang nanti menjadi ciri khasnya dengan gaya kepemimpinan berbasis data dan membuat keputusan secara rasional. Karir politik Angela Merkel. Setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, Angela Merkel bergabung dengan Christian Democratic Union of Germany atau CDU, yaitu Partai Persatuan Demokrat Kristen Jerman. Setahun kemudian, pada tahun 1990, ia terpilih sebagai anggota Bundestag, yaitu Parlemen Jerman. Karir politiknya berkembang pesat. Pada tahun 1991, ia diangkat sebagai Menteri Perempuan dan Pemuda. Lalu, dari tahun 1994 hingga 1998, ia menjabat sebagai Menteri Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir. Di masa ini, Merkel mulai dikenal sebagai politisi yang serius dan berbasis pada data. 1998, Merkel diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Partai. 2 tahun kemudian, pada tahun 2000, ia menjadi Ketua CDU. Dan dari 2002 hingga 2005, ia memimpin oposisi di Bundestag dan semakin mengukuhkan dirinya sebagai tokoh nasional. Pada tahun 2005, Angela Merkel terpilih sebagai konselir Jerman, yang mana ia menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut. Ia memimpin selama 16 tahun hingga 2021, menjadikannya konselir terlama kedua dalam sejarah Jerman setelah Helmut Kohl. Selama masa jabatannya, Merkel memimpin berbagai koalisi pemerintahan. Yang pertama, koalisi besar antara CDU dengan SPD, yaitu Partai Sosial Demokrat Jerman, pada tahun 2005 sampai 2009. Kemudian, koalisi dengan FDP, yaitu Partai Demokrat Liberal, pada tahun 2009 sampai 2013. Dan koalisi besar kembali dengan SPD pada tahun 2013 sampai 2017, dan dilanjutkan lagi dari 2017 sampai 2021. Rakyat Jerman juga menjulukinya sebagai Mutti, yang berarti ibu, karena gaya kepemimpinannya yang menenangkan, penuh kepedulian, dan stabil. Menariknya, sepak terjang serta pengaruh Merkel tidak hanya terasa di negara Eropa saja, melainkan negara-negara lain, khususnya yang sedang dilanda perang sipil. Ya, Merkel memang sangatlah peduli terhadap para pengungsi atau pencari suaka, terutama yang ingin pindah ke Jerman. Dikutip dari Dani Saba, kanselir Jerman ini menjanjikan dukungan bagi para pengungsi akibat perang sipil di Suriah. Seiring dengan itu, prestasi dan perannya dalam politik global pun membuat dianugerahi berbagai penghargaan. Salah satunya Forbes. Majalah Inggris tersebut tercatat 10 kali memberikan predikat kepada Merkel sebagai the most powerful woman in the world. Selain itu, Forbes juga sempat memasukkan nama Angela Merkel di posisi kedua the most influential person in the world, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada tahun 2015, media terpopuler Amerika Serikat Times juga memasang wajah Merkel di cover majalah dan melabelinya dengan sebutan Leader of the Free World atau pemimpin dunia bebas. Selanjutnya di sini ada gaya teori kepemimpinan dari Angela Merkel. Angela Merkel salah satu pemimpin yang paling berpengaruh di abad 21. Dikenal tidak hanya karena kecakapan politiknya, tetapi juga karena gaya kepemimpinannya yang unik. Sebagai kanselir di Jerman selama 16 tahun, kepemimpinan Merkel ditandai dengan pragmatisme, pengambilan keputusan yang hati-hati dan fokus pada pembentukan konsensus. Mari kita telusuri bagaimana gaya kepemimpinannya sejalan dengan teori-teori kepemimpinan yang ada.
Kepemimpinan Merkel dapat dipahami melalui beberapa teori kepemimpinan, terutama teori kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini menekankan pada kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut agar mencapai lebih dari yang diharapkan. Kemampuan Merkel untuk memimpin Jerman melalui krisis ekonomi, penanganan krisis utang Eropa, dan kebijakan pintu terbuka selama krisis pengungsi menunjukkan kepemimpinan visioner yang dimilikinya. Namun, gaya kepemimpinan Merkel juga mencerminkan kepemimpinan transaksional, di mana fokus diberikan pada struktur, aturan, dan penyelesaian tugas. Hal ini terlihat dalam pendekatannya yang metodis dan seringkali hati-hati dalam pemerintahan, terutama saat menghadapi ketegangan internasional. Ia memimpin dengan ketelitian, lebih fokus pada stabilitas jangka panjang daripada keuntungan sesaat. Kepemimpinan Merkel juga merupakan contoh yang sangat baik dari teori kepemimpinan situasional, di mana seorang pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan tim atau situasi. Kemampuannya untuk menyeimbangkan rasa kasih sayang dengan pemerintahan yang tegas, menggabungkan keahlian ilmiah dengan strategi politik, dan menjaga posisi Jerman sebagai kekuatan global, menunjukkan bagaimana kepemimpinan Angela Merkel lebih dari sekedar satu teori. Nah, berikut tadi adalah informasi tentang gaya teori kepemimpinan dari Angela Merkel. Terima kasih semuanya, see you, bye.